Pemirsa, kembali masih bersama dengan saya Arianti Widyoko dan Mas Adi Barlan. Kali ini kita akan mendengar Mas Adi Barlan sebagai pengajar. Proses pembelajaran yang beliau lakukan terhadap calon-calon desainer. Mas, kan selain sebagai fashion designer, Mas Adi ini juga mengajar ya. Nah, proses apa yang Mas Adi lakukan untuk melahirkan calon-calon desainer ini? Baik, Mbak Arianti. Terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih juga buat Mbak Arianti yang udah mengundang lagi. Ini lanjutannya berartinya ya. Yes. Apa yang saya lakukan sebenarnya itu berdasarkan apa yang saya alamin, terus saya evaluasi, saya lihat hal-hal apa yang diperlukan untuk dipelajarin hingga bisa masuk ke dunia fashion gitu. Karena banyak banget yang ingin jadi macam-macam ya. Desainer, betul. Ada fashion designer, ada mau jadi fashion stylist, ada yang mau jadi creative director atau hanya memang ingin mengisi waktu aja, atau mau jadi fashion planner yang pengusaha fashion tapi bisa bikin koleksi. Nah itu ada part-part ya. Nah ini saya ajarkan yaitu tentang bagaimana sebenarnya dari tujuan dari masing-masing orang. Ya, baru itu saya kelompokkan. Jadi misalnya kalau ingin jadi fashion illustrator nih, ingin bisa mengilustrasikan gambar, terus bisa untuk mengilustrasikan gambar dari desainer. Nah mereka mau jadi ilustrator, itu bisa masuk ke fashion illustration class, biasanya begitu. Nah apa aja yang dipelajarin di situ? Itu yang dibutuhkan banget adalah bagaimana membuat kerangka badan, terus juga posisi duduk, posisi berdiri, itu dari figur fashionnya sendiri itu akan mereka dapatkan. Dan juga menggambar macam-macam efek nih dari bahan, misalnya seperti bahan yang transparan seperti apa, tebal seperti apa, bersinar seperti apa. Nah itu kenapa dipelajari di awal, karena biar tidak bingung waktu nanti menerjemahkan idenya gitu. Jadi waktu kita bikin koleksi, kita misalnya pingin kayak velvet nih, bersinar, gimana yang ngegambarnya, terus apa yang akan terjadi dengan satu lembar bahan, apakah cocok nggak ya, nanti baru kita mengidekannya di saat di kelas fashion design. Nah ini sebenarnya saya merangkum ini dari perjalanan saya mengajar dari kota ke kota. Itu karena cuman sehari 2 hari atau paling lama 1 minggu itu tidak dapat semua. Kurang efektif ya Mas? Iya, kurang efektif. Nah kita membuat kelas 19 kali pertemuan. Nah itu sebenarnya belum bisa masuk semua itu, karena ini harus, kalau misalnya S1 kan bisa sampai panjang 4 tahun gitu. Dan kalaupun yang international school biasanya lebih di ekstrak. Jadi 2-3 tahun itu bisa jadi sampai ke S1, kayak seperti S1 gitu. Dan itu bisa makan waktu 1 jam pelajaran, bisa satu materi itu 4 jam. Satu materi itu 4 jam? Satu materi itu pun juga akan bersambung terus, tergantung dengan panjang nggak ya materi itu. Biasanya satu pertemuan 4 jam. Nah ini kita ringkas menjadi 2 jam. Dan karena memang sistemnya online, ini yang dipelajarin tidak kita saring mana yang paling perlu, itu yang kita ajarkan gitu. Gitu. Dan setelah kita lihat dari udah 5 batch ini yang udah terjadi, karena dari perjalanannya saya mengajar di online ini udah 5 batch, dan itu hampir 1 tahunan lebih ya. Itu terasa banget progres ya, bahwa mereka itu mendapatkan apa yang diinginkan sih gitu. Misalnya dari yang nggak bisa gambar, pengen menggambar, bertahap ya Mas? Bertahap gitu. Terus karena kalau misalnya loncat langsung nih bisa mau menguasai fashion design, tapi mereka nggak bisa gambar, itu agak susah menerjemahkan ide, gimana mengenal warna, karena akan diajarin juga teori warna. Karena warna paling penting juga, selain bentuk, warna tadi ya, ada juga garis. Kita harus pelajarin itu semua untuk membuat dia jadi satu konsep nantinya. Nah dengan ini basicnya udah ada, waktu dikasih untuk membuat suatu koleksi,
mereka akan lebih mudah begitu sih. Dan rata-rata orang nih ingin langsung ke ujungnya nih. Cepat. Agak susah di situ tuh. Instan. Jadi instan. Nah, biasanya tuh suka pada mundur. Jadi udah masuk kelas fashion design, tapi mereka belum bisa gambar macam-macam, belum tahu bahan, belum tahu ini. Jadi ngeramunya ya seperti orang masak ya. Jadi kayak ngeramunya itu Loncat. jadi bingung nih bumbunya apa lagi ya. Nah, itu bikin stres. Dan terlihat nanti hasilnya akan monoton atau tidak keluar dari kotak kayak biasanya gitu, out of the box ya. Jadi hanya similar aja apa yang dilihat di Instagram, di gambar. Nah, itu yang sayang banget sama menurut aku. Jadi ada step-stepnya gitu. Jadi dari basicnya dulu, terus tengah-tengah, baru ke kamu gali yang lebih tinggi lagi gitu. Itu sih. Terus untuk satu bat itu biasanya butuh berapa kali pertemuan, Mas? Itu ada 19 kali pertemuan. Satu kali pertemuannya 2 jam dan tapi juga ditambahin dengan mereka ada homework karena pekerjaan kayak kita seperti ini kan harus melakukan review terus ya di rumah. Iya, betul. Harus dilakukan, harus latihan terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena misalnya ada yang kayak gini ngomong, kayak menghayal pingin banget cepat menggambar gitu. Kamu 2 jam kayak udah ekstra gitu. Gak mungkin. Kita untuk menggambar jari-jari aja itu perlu latihan lebih dari 2 jam. Jari lentik kerangkanya, ya. iya. Mas tadi kan bilang itu sudah ada 5 angkatan ya. Iya. Nah itu satu angkatan itu berapa lama belajarnya? Terus kemudian di satu angkatan tuh kira-kira sudah ada berapa murid biasanya? Nah ini sebenarnya pertamanya kelasnya kan offline. Kita offline ya dulu ya. Oh, oke. Duluan sebenarnya offline, terus itu di setiap kota saya datang. Satu kelas itu kalau offline biasanya itu bisa sampai 15, 20 gitu. Banyak ya, Mas? Banyak. Kecuali kalau belajar benar ya. Maksudnya memang pingin belajar 1 hari ya. Nah, itu biasanya 1 hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ada break juga, dan itu mereka misalnya belajar kerangka dulu. Terus di hari kedua nanti belajar untuk menggambar baju di kerangkanya. Di hari ketiga biasanya saya kasih bonus karena mungkin biasanya kalau tempatnya jauh itu biasanya saya langsung bikin mini koleksi, suruh gambar, cari ide supaya lebih bermakna buat mereka gitu. Dan banyak kok yang udah kepakai buat mereka, dan aku juga seneng banget untuk mendengar ya, misalnya mereka mengirimkan pesan atau kirim kabar bahwa mereka bisa menggunakan ilmu itu, misalnya kayak guru-guru di SMK bisa menggunakan buat murid-muridnya. Nah, kalau seminar biasanya prosesnya sama. Itu kalau misalnya memang belajar global gambar biasanya dari kerangka, atau memang mengajarkan gimana sih cari ide, menggali ide gimana, karena itu lebih mudah untuk diresapin gitu. Mungkin mereka mau praktek nantinya, tapi biasanya itu tidak sampai spesifik untuk kayak bikin kayak kelas offline yang itu. Nah, ada juga yang offline yang saya adakan itu berurutan dulu. Bertahap ya? Iya, bertahap. Jadi misalnya kayak orang mau bikin brand, tapi mulainya dari nol banget, tapi pingin banget. Nah, itu biasanya mereka lebih private. Kalau sekarang enggak, saya karena keadaan seperti ini saya susah ya, juga mereka susah untuk ketemu. Jadi itu dulu ada pelajarannya, yaitu pertama sekali kita belajar ilustrasi fashionnya. Terus kalau mereka nggak bisa pun, mereka bisa pakai template yang Fashion Ink adakan. Jadi itu ada template buku, itu nanti bisa buat ngegambar baju langsung. Jadi ada kerangka-kerangkanya aja. Nah, itu lebih gali ide, bikin konsep, sampai dia bikin sampel. Biasanya udah punya semua ya mereka, kayak tukang jahit, pola, semua udah ada. Jadi mereka tinggal menerjemahkan, mencari bahan, koleksi. Itu biasanya berlangsung sampai 10 sampai 15 kali pertemuan gitu. Begitu. Dan kalau yang 5 batch tadi itu kelas online yang bermula di tahun lalu, itu karena saya mikirkan
ini kayaknya nggak mungkin offline sekarang karena semuanya terbatas. Karena saya pernah sampai 3 bulan itu saya kejebak di Jawa, nggak bisa pulang. Oh. Iya, pernah sempat situ. Nah itu di situ pada nanya karena gimana kelasnya gitu semuanya. Gitu. Saya pernah maksudnya 3 bulan ada di Jawa di gunung. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Waktu itu saya mau bikin batik, motif, terus ke pengrajin. Terus waktu mau pulang, saya nggak boleh pulang karena lockdown lagi lockdown, tidak boleh, dan saya diperiksa semuanya. Jadi saya di situ 3 bulan saya memikirkan. Nah di situ, tapi saya menemukan ide lain. Saya kayak ketemu bikin kelas Zoom melalui Zoom. Nah itu pertama sekali reaksi luar biasa juga, kaget gitu ya. Kayak orang-orang mau belajar tapi bingung. Nah ini ternyata ada efek yang buat ngerangkum, misalnya kayak orang misalnya di Sulawesi kejauhan untuk ke Jakarta. Karena pernah juga murid saya dulu dari Kalimantan datang ke Jakarta, pengen belajar 1 minggu gitu. Itu juga sebenarnya udah menghabiskan dana, waktu, dan belum tentu efisien mendapatkan banyak gitu, karena udah kelelahan juga, mungkin mau jalan-jalan juga. Nah dengan kelas online ini jadi bisa mengakomodir mengakomodir kebutuhan mereka. Betul. Mau di pelosok manapun asal ada internet dan jalan kamu punya tetap belajar smartphone lah minimal itu bisa belajar. Nah itu dia. Apa yang dipelajarin? Dipelajarin tuh, misalnya saya akan detailin. Kalau yang di kelas ada beberapa kelas ya, ada fashion illustration, ada fashion design, ada pattern drafting, ada juga fashion business. Ada 4 kelas di kita. Kenapa kita lengkapin ini semua? Karena kita pingin nih dari bisa belajar gambar di awal nih, yang tadi udah teknik-teknik udah belajar dari menggambar kerangka nih, fashion ilustrasi, menggambar kerangka badannya sampai oke. Terus bikin posisi segala, duduk, bisa berdiri, tampak depan, belakang, dan bisa gambar bajunya, bisa mewarnain, teori warna, semuanya, bikin bayangan, itu udah ada di situ. Itu nanti akan terus dia ke kelas fashion design. Nah kelas fashion design ini lebih mengasah kreativitas mereka untuk membuat koleksi. Karena banyak yang belajar itu yang udah punya usaha juga, atau yang memang mau menuju ke pemilihan nih, mau ke sekolah desain kah, atau memang dari anak-anak kecil yang memang pingin jadi desainer udah dari kecil, dia udah pingin ya, sudah tertarik itu ya? Udah tertarik, dan ini kelasnya, dan mama-mamanya itu biasanya senang banget, dan mereka juga mendapatkan sesuatu dari itu ya, jadi membuat koleksi. Nah di kelas fashion design belum ada yang kecil banget sih. Minimal tuh SMA. Nah, karena kita lihat, karena ini mengasah kreativitas dan gambarnya juga harus oke, untuk diterjemahkan gitu ya. Dan itu maksimal ada umurnya itu yang pernah kita ya. Maksudnya bukan maksimal, itu yang paling ada umur sampai 55 tahun, dan dia merasa punya mimpi dari dulu dan bisa dibangun di situ. Dan mereka sangat bersyukur itu gitu. Aku senang banget merasakan hal itu karena itu tulus banget gitu. Terus kelas berikutnya adalah pola, pattern drafting. Karena mereka harus belajar pola untuk mewujudkan karyanya mereka ini nih. Nah, itu dari karyanya mereka, misalnya di kelas fashion design itu mau diwujudkan di kelas pola. Itu mulai dari bikin rok, blues, dress, itu dibikin polanya ya. Terus setelah itu semua, kita belum mengadakan kelas jahit karena itu agak susah untuk dilakukan online. Jadi kita harus ini ya, tatap tapi muka. rata-rata udah bisa jahit atau punya tukang jahit. Punya tukang jahit. Ya. Dan berikutnya kelas bisnis. Kenapa kita adain bisnis? Karena setelah itu ada kelasnya sendiri juga ya, Mas? Berpisah. Jadi kenapa kelas bisnis? Karena kita pingin banget bisnisnya ini, mereka pasti udah belajar banyak, pingin hasilkan sesuatu dan termanage. Nah ini akan belajar nanti tentang bagaimana menemukan karakter dari koleksi. Itu kan itu terpisah. Setelah membuat koleksi itu aja udah panjang. Baru membuat di kelas bisnis
nanti akan bagaimana membuat DNA-nya, mood board DNA-nya, mood board brand-nya, terus juga bagaimana menampilkannya, bagaimana memarketinginya, bagaimana mengelola di dalamnya, manajemennya, dan ini supaya terus berjalan terus bagaimana menghandle-nya. Nah itu nanti gurunya juga bukan saya aja, ada beberapa guru gitu. Jadi saya misalnya masukkan dalam hal kayak nge-branding gimana sih, nge-branding sesuatu tuh gimana. Apakah kita harus tampil banget atau harus bagaimana. Nah, ada trik-trik yang kita ajarin di situ. Dan ada beberapa dari yang guru-gurunya emang pernah kita undang juga Pak Yongki Komaladi ada di situ gitu. Jadi untuk lebih meyakinkan diri mereka bahwa ini bisa gitu. Dan udah banyak yang udah punya brand yang bagus ikut di kelas kita. Mereka karena merasa manajemennya seperti saya kemarin. Betul. Saya rasa ini kayaknya susah nih manage bisnis, tapi saya masukin, saya belajar, terus akhirnya kita bikin kelas bisnis ini karena dari pengalaman itu juga penting. Gitu. Perlu. Karena kita harus bergulir terus roda bisnisnya ini. Kecuali kalau yang memang mau fun aja, udah belajar bisnis, cuma mau dipakai sendiri, itu beda. Tapi kalau udah merangkup ini akan bisnis, cocok banget untuk bisnis. Karena tadi udah awal banget bikin figur ya, fashion ilustrasinya udah keren, bikin koleksinya, bikin koleksi gambar ya, fashion design ya, bikin mood boardnya, bikin tema koleksi, terus diwujudkan di kelas pola. Di kelas pola pun baru belajar dari basic. Tapi dengan basic itu mereka bisa mengembangkannya menjadi satu koleksi. Udah diwujud nyata, gimana nih ngebisnisinya? Nah itu jadi satu apa ya namanya keutuhan untuk kita jalankan gitu. Saya tertarik dengan kelas bisnis fashion itu ya. Karena memang kelas bisnis fashion itu kan belum banyak yang menyelenggarakan itu ya gitu loh. Nah, boleh nggak sih misalnya ada teman-teman yang mungkin tertarik untuk ambil kelas bisnis fashion tapi tidak masuk ke kelas-kelas sebelumnya gitu loh. Boleh. Ini ada misalnya kayak satu brand Kata Hati namanya ya, itu baru brandnya, tapi itu udah bagus sekali menurut aku. Itu udah mengemas dan dia itu belum bisa menggambar, belum bisa apa, hanya memang pengusaha fashion. Tapi yang memang di situ kita tidak menggambar sama sekali. Tapi mewujudkannya nih gimana dengan mempresentasikan produk ini, misalnya kaos aja ya. Gimana kaos ini terlihat lebih menyatu dengan DNA awal yang udah dibuat. Bisa kita menemukan signature kita, nih ciri khas kita, brand kita apa. Nah kadang-kadang mau bikin brand tapi masih bingung. Gimana nih ngelacaknya nih? Apa yang harus saya lakukan? Mau konsultasi juga bingung, kemana? Nah ini dari kebingungan inilah kelas ini diadakan gitu. Karena kelas ini panjang banget. Pas waktu saya suka banget jadi berapa kali pertemuan tuh Mas biasanya? Itu 13 kali pertemuan. Itu biasanya mereka itu nanya, nah ke saya suka dijadiin bintang tamu di kelas itu. Jadi mereka menanyakan hal gimana nih prosesnya, apa yang harus dilakukan, mood boardnya udah bagus apa tidak, terus brandnya sesuai nggak nih, misalnya color palette untuk brand ini sudah tepat, misalnya dia pilih abu-abu hitam putih, tapi tiba-tiba di waktu keluar di Instagram dia ada kuningnya, itu kan sudah berbeda ya. Nah ini kadang-kadang banyak yang terjadi, jadi tidak ada konsistensi. Ini yang dikemas lagi. Nah kelas ini memang bikin pusing, tapi kelas ini berguna banget buat yang memang pingin menjalankannya, karena di situ nanti akan ada monitoring produksi gimana model bisnis kanvasnya akan dilakukan, apa nih misalnya kayak kelebihan kita, kekurangan brand kita, apa nih keunikan dari brand kita yang kita bentuk. Nah itu akan dikemas di situ, ditarik di akar. Jadi misalnya ini ada dokternya, ini ada penyakitnya mau disembuhkan gimana. Kadang gini, bisnis sudah berjalan panjang, kita nggak tahu nih, karena kadang kita hanya melihat begini ya, tidak melihat begini, tidak melihat dari atas. Kita melihat hanya
apa namanya, satu permukaan aja. Dan dengan kita adanya tim yang lain atau ada penilaian dari yang lain, itu kita bisa merasakan, oh iya ini yang harus dibenerin sebenarnya. Itu sih kelas ini. Untuk mentoring di kelas bisnis itu apakah masih bisa berlangsung ketika dia sudah tidak lagi ada di kelas bisnis fashion itu? Sampai saat ini kita belum ada, tapi nanti kita mau bikin project itu per 6 bulan. Jadi itu harus bikin koleksi, tapi itu memang harus bikin koleksi. Dan kita akan mengemasnya sampai dia publish itu brandnya. Tapi itu memang masih prosesnya panjang karena kita masih mengumpulkan tim dulu, tim untuk pengajarnya ya. Karena memang pengajarnya misalnya kelas pola tidak bisa cuma 2 gitu. Jadi ada beberapa untuk supaya memberikan input yang banyak gitu. Kalau monitoring itu biasanya lebih kayak private consultation sama gurunya nanti. Itu biasanya, tapi kita belum adakan sih. Oh, oke. Tapi itu terbuka ya kesempatan itu, maksudnya kalau untuk kelas bisnis fashion melakukan konsul seperti itu dengan biasanya akan dikonsul di kelas itu sih sampai sebenarnya di kelas itu pun kalau PR-nya dibikin, kan ada homework ini. Misalnya suruh mencari keunikannya apa nih yang digali sehingga brand yang akan tampil ini itu berbeda dengan yang lainnya. Punya karakter sendiri ya. Betul. Berbeda tapi punya nilai jual yang bisa untuk berjalan terus. Nah itu sebenarnya di kelas itu pun udah cukup sebenarnya. Asal dikerjakan homeworknya. Nah kadang-kadang rata-rata homeworknya kemana? Lupa gitu ya homeworknya gitu. Mas, berarti kelas bisnis fashion itu artinya memberikan peluang kerja ya. Iya. Apabila dia mau menjalankan fashion sebagai bisnisnya ya. Iya benar. Nah mungkin Mas ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis fashion ini? Ini sebenarnya apakah mau melabeli diri kita fashion designer atau pengusaha fashion? Nah ini ada 2 part. Nah kalau mau jadi fashion designer berarti seperti dokter ya. Dokter itu sudah belajar dulu sebelumnya, misalnya dokter gigi aja. Apakah dia langsung mencabut gigi orang atau membersihkan itu tidak pakai belajar, terus dia tidak tahu alat-alatnya, tiba-tiba kelep aja gitu kan. Kita aja udah melihat bangkunya aja itu udah serem. Kenapa ini cuma ibarat kan. Nah suntiknya gimana supaya orang tidak sakit, anak kecil ini itu kan ada part by partnya. Nah begitu juga fashion ini, misalnya kita ingin dikenal sebagai fashion designer, berarti kita harus menguasain segala ilmu yang ada yang harus melekat ke fashion designer itu sendiri. Satu, fashion ilustrasi kita bisa. Kalau dibilang cakep atau enggaknya itu sesuai dengan jam terbang aja nantinya. Itu kan karena latihan terus menerus. Terus kita bisa membuat koleksi, terus koleksi kita juga diterima dengan besar, terus kita bisa pola, bisa jahit. Kenapa harus bisa pola dan jahit? Nih saya jawab juga. Nggak semua desainer udah terkenal itu mau lagi ke workshop, karena mereka udah mengandalkan orang pattern yang udah keren gitu. Tapi kita mesti tahu, karena di saat final sampling itu tetap desainer manapun melihat karya mereka sendiri. Dan itu kalau kita nggak tahu polanya, nggak tahu jahitannya, ini bentuknya bagaimana, ya udah lolos aja gitu keluarnya. Gitu. Kenapa ada desainer selalu hadir di saat dia ada di backstage untuk melihat final look di belakang? Itu bukan hanya untuk gaya-gayaan atau hanya untuk wow, cetar ulala, enggak. Tapi untuk melihat, oh komposisinya udah bagus. Itu karena kalau garis misalnya sebenarnya mau dipinggang, tiba-tiba turun ke bawah, konsepnya bubar semua. Jadi hal-hal seperti itu kan kita harus pelajari. Dan itu akan berdampak dengan orang lain akan menyebutkan, oh iya memang dia fashion designer. Bikin koleksi yang tepat. Kalau dibilang bikin koleksi, ya bagus. Bikin koleksi semuanya ada benang merahnya.
nggak hanya cuman kain yang sama, tapi semuanya terbentuk nyawanya gitu. Jadi itu yang bisa itu. Plus kalau fashionpreneur minimal punya taste yang bagus dan kuat dan punya DNA dari brandnya sendiri, itu aja. Jadi dia bisa hire namanya pengusaha ya. Jadi kalau pengusaha punya dana, terus bisa hire designer, bisa hire fashion stylist, bisa hire pattern maker yang bagus, bisa hire pengrajin yang bagus semuanya. Tapi dia tetap yang harus memegang kendali dari DNA brandnya dia. Maka tadi ke kelas bisnis pun itu menyambung ke sini. Jadi punya taste, terus taste itu diterima dengan pasar, itu kan harus ada research juga ya. Jadi kerjanya hanya itu sebenarnya. Tetap harus dengan karakternya ya. Nah, dia ini ya. ada pembedaan antara kita harus jujur mengakui bahwa kita kalau pingin, kita nggak bisa gambar, kita nggak bisa ini, berarti kita sebut aja diri kita pengusaha fashion menurut saya ya. Tapi kalau ada yang marah ya maaf, tapi emang itu yang terjadi. Karena daripada dites tiba-tiba nanti ini kan, walaupun nggak tes secara nyata, tapi terasa sih sebenarnya gitu ya kan. Jadi kayak oh iya saya hanya pengusaha fashion, saya punya tes, walaupun nggak dibilang, tapi itu kayak misalnya kayak ada beberapa brand teman saya yang bisa berpenghasilan 1 bulan 1 miliar, itu dia pengusaha fashion dia ngakuin, tidak, bukan saya desainer, enggak. Tapi kalau dia sekaligus jadi desainer itu jauh lebih bagus ya Mas? Enggak juga sih sebenarnya, gitu? pilihan sih ini, karena ada beberapa memang kayak ada yang memang orang pingin citranya sebagai fashion designer, emang dia cinta itu, ya udah, berarti lakukan hal yang menuju kamu ke sana gitu. Tapi kalau misalnya saya pengusaha fashion, saya nggak mau tampil, saya udah, ya itu berarti hak dia dong gitu. Karena ada kebalikannya lagi nih, banyak kan teman-teman saya yang fashion designer itu udah nggak mau muncul lagi, malah jadi pengusaha sekarang. Jadi kayak saya nggak mau dipublish, tapi saya menghasilkan sesuatu karena saya mau hidup saya lebih hal lain gitu maksudnya. Karena mungkin udah merasain kayak 10 tahun, mungkin udah jenuh atau apa ya, kita nggak tahu. Itu sih. Artinya bisnis fashion ini sebenarnya memberikan peluang kerja ya, peluang yang cukup luas ya. Sangat. Artinya ya. Asal dijalankan dengan benar, dengan tahapan-tahapan yang pas ya Mas ya, pastinya ya Mas. Oke. Pemirsa, ternyata menjadi seorang fashion designer itu adalah sebuah profesi yang cukup menarik. Perpaduan antara seni dan bisnis akan menghasilkan hal yang paling baik bila dijalankan dengan tahapan-tahapan yang benar. Mari tetap berkarya dan terus belajar.